Cuman kalau membahas tentang cinta yang perlu diusahakan, sebenarnya pastilah ketika kita mencintai apapun atau siapapun, itu walaupun secara tabi'i, secara tabiat tanpa usaha, pasti tidak lepas dari 3 alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Ahfa Multimedia. Semuanya teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi bekerja, yang lagi berbuka puasa, yang lagi sahur, dan segala macam aktivitas apapun itu. Kembali lagi di podcast ini, episode kedua tahun ini ya. Semoga kalian semua baik-baik saja. Kita juga semua yang di sini baik-baik saja. Amin, amin. Dan di episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang mana notabene di masyarakat dipanggil Kiai muda yang lebih muda daripada Kiai Ismail kemarin ya, seperti itu. Langsung saja kita sambut Lora Salahuddin Abdul Fattah. Ini. Ahlan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya bekhair, sehat. Alhamdulillah. Langsung keluar sangat kental sekali. Gimana kabar anak, istri, keluarga di rumah? Istri alhamdulillah 1, anak UTW 2. Oh, siap. Berarti baru 1 OTW 2, siap. Anaknya. Oh, anaknya. Oh, siap. Langsung diklarifikasi. Berarti semuanya sehat. Alhamdulillah semua sehat. Adik-adik, kakak-kakak. Alhamdulillah sehat. Walaupun keadaan ya cuaca tidak terlalu mendukung sih sebenarnya, sering hujan. Oh, siap. Sering hujan dan juga sering rindu. Sering rindu. Kalau rindu bukan sering, tiap saat. Oh, siap. Penegas ini. Jadi gini, Ras, sebelum saya masuk ke tema pembahasan, mungkin dari penonton ada yang belum kenal. Mungkin saya mau nanya dulu dari background sampean. Mungkin dari orang tua sampean dan peran sampean, orang tua sampean di Madura ini apa, seperti itu. Kalau ditanya background mungkin tidak seperti yang di framing tadi, kiai muda yang sangat muda seperti itu. Iya. Sebenarnya saya anak pertama. Ya. Anak pertama dari 13 bersaudara yang ada. Wow. Ya. Karena orang tua nikahnya 4. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah akur semua. Siap. Jadi saya anak pertama dari semua anak yang ada. Dan dilahirkan dari orang tua yang juga anak pertama. Jadi jiwa anak pertama saya sangat kental. Jiwa kepemimpinan. Dalam artian sangat diktator, tidak mau kalah. Tapi ya alhamdulillah ya, berkat didikan orang tua dari kecil, lanjut dimondokkan di Pondok Pesantren Amsilati Doluhalah Jewara. Juga sempat mondok di Neng Ayu. Neng Ayu berarti Malang. Di Malang ya. Malang. Neng Ayu siapa namanya? Neng Nailur. Neng Nailur. Ya, Neng Nailur. Singosari Malang. Singosari Malang ya, itu sekitar enggak sampai setahun sih. Karena saya belum bisa mengaji Al-Qur'an pada waktu itu. Akhirnya mondok untuk ngaji Al-Qur'an di Neng Nailur di Malang. Ya, hampir setahun lah. Oh, jadi ayahanda sampean siapa namanya? Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah berarti kan memang beliau sering ikut sama Kiai Fahri dulu ya? Dulu ya sering, kemana-mana itu emang sering sama Kiai Fahri Al-Asqal, Masya Allah. Tapi apa ya, kebersamaan beliau itu kalau kata beliau, kita ini saudara dunia akhirat. Ternyata besanan pada akhirnya. Lucu ceritanya sebenarnya itu. Gimana tuh cerita? Boleh di-share sedikit sebelum ke tema biar gak terlalu serius. Apa ya? Awal mulanya kan ya orang seperti yang tadi saya bicarakan. Jadi sebenarnya orang tua kami pun juga orang biasa-biasa saja sebenarnya. Cuman karena barokah sering akan kiai, akhirnya kan ngecantolin kiai, akhirnya kan keikut ke derajatnya kiai gitu kan, seperti itu. Karena sering ikut beliau ya akhirnya banyak dikenal juga lah oleh masyarakat sekitar, terutama di daerah Bangkalan. Akhirnya berkeinginan, orang tua saya itu berkeinginan untuk caranya untuk kok rehabisan sama Kiai Fahri gitu. Tapi siapalah saya gitu, apalah daya seperti itu. Nah, ternyata minta tolong ke salah satu orang kiai untuk menyampaikan ke Kiai Fahri untuk hajatnya. Belum sempat kiai ini menyampaikan hajat orang tua saya, almarhum Kiai Fahri, ternyata Kiai Fahri nanya. Beliau menanyakan ke kiai yang barusan jadi juru jodoh ya. Juru jodoh. Kepatan di anak raja tuh.
Itu anak apa dah? Pak, kotor macam tur habisan. Kayaknya saya pengen besanan sama Kefatar. Nah, tepak ternyata itu. Jadi dari sini ingin, dari sana ingin. Alhamdulillah Berarti akhirnya itu salah satu terwujud. keistimewaan beliau almarhum Kiai Fahri ya. Tembus berarti. Wah, Masya Allah. Allah yarham. Semoga saya, jenengan semua, dan kita semua yang ada di sini bisa diakui besok sebagai santrinya. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Dan ya saya sendiri pun berangkat ke Yaman mondok jadi santrinya Habib Umar juga berokah dari niat Kiai Fahri. Oh, berarti kalau dari background pendidikan pertama kali mondok jenengan di Amsilati, Di Darul Falah Amsilati. Terus Setelah itu di Singosari, Singosari. ya di Ngayu, sempat di Gresik 4 bulan. Pondok gak terkenal ya, di Gresik, di Menganti. Oh, Pondok termasuk baru sih, santrinya cuma 24 waktu itu. itu belajar apa di Gresik itu? Sama Al-Qur'an juga, ngaji Al-Qur'an juga. Setelah itu Baru persiapan berangkat ke Yaman, 2017 berangkat ke Yaman. Yaman itu berarti Tarim ya, daerah Tarim. Iya, di Tarim. Di Tarimnya. Berarti dari 2017 Sampai 2023, sekitar 6 tahun. Oh, berarti 6 tahun. Ya, Oh, 6 tahun. 6 Berarti tahun, setelah nggak dari pulang-pulang. Amsilati mondok ke Singosari dan Gresik terus ke Tarim. Berarti yang Singosari sama Gresik ini termasuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tarim. Berarti? Mempersiapkan, ya sebenarnya selain mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tarim, untuk memperbaik bacaan Al-Qur'annya sih. Sebenarnya di situ aja. Oh, jadi seperti itu. Ya. Langsung nih masuk pembahasan karena beliau ini adalah lulusan atau santri alumni Tarim yang di Habib Umar ya. Ya, alhamdulillah. Apa Di Darul Mustafa. Darul Mustafa, yang di Darul Mustafa kan di Tarim itu banyak ya. Ternyata nggak Darul Mustafa aja ya. Kalau Tarim itu sendiri ya, sebenarnya Tarim itu adalah sebuah, mungkin kalau kita ukur di Indonesia ya, atau lebih di Madura, nggak sampai satu desa, mungkin satu dusun saja. Yang dimaksud dengan Tarim itu sendiri. Yang dimaksud dengan Tarim itu sendiri. Awalnya ada semacam pagar atau benteng. Kan dulunya kan kota-kota di Arab atau mungkin ya kayak zaman Romawi dulu kan setiap kota memiliki benteng-bentengnya. Mungkin sekitar 100 tahun yang lalu benteng itu masih ada. Benteng batas kota Tarim itu masih ada. Sekarang sudah nggak ada, sudah hancur. Tinggal monumen gerbang utama masuk kota Tarim itu ada. Nah, di Tarim itu di sekelilingnya ada beberapa kayak dusun atau desa-desa lain yang sekarang akhirnya masuk ke katakan pemerintahan kota Tarim. Tapi sebenarnya bukan di kota Tarim. Nah, Darul Mustafa sendiri itu adalah pondok yang sebenarnya bukan ada di kota Tarim, atau kita katakan sekarang itu bukan ada di jantung kota Tarim. Ada di Desa Idit. Desa Idit. Tapi ya. termasuk daripada dusun Tarim. Termasuk dari dusun-dusun kota Tarim, seperti itu. Ya, dari Darul Mustafa ke jantung kota Tarim mungkin jarak sekitar 2 atau 3 kilo lah. Kalau jalan kaki, kadang kalau ke Zambal dari Darul Mustafa itu ya, sekitar setengah jam lah jalan kaki. Nggak terlalu jauh berarti. Kayak sini ke Syahwana berapa menit? 10. Sekitar setengah jam. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah, di Aidit itu sendiri ada sekitar zaman saya terakhir itu pendataan dari PPI di distrik atau di dusun Aidit itu sendiri, di mana Darul Mustafa berdiri, itu sekitar ada 12 pondok pesantren. 12 pondok pesantren. Dusun sekecil itu? Iya. Wow. Menarik sekali. Belum di dusun-dusun yang lain. Jadi di Tarim itu banyak pendidikan, mulai dari yang takhusus seperti yang khusus dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, qiraat, juga hadis, juga yang umum seperti Darul Mustafa, atau bahkan yang universitas seperti Al-Ahqaf juga ada di Tarim. Oh, kalau Al-Ahqaf itu termasuk di dusun Tarim tersebut atau sudah di luar Tarim? Di Aidit juga. Oh, di Aidit. Di Aidit juga. Oh, berarti Darul Mustafa sama Al-Ahqaf ini berdampingan? Berdampingan. Kalau Darul Mustafa adzan kedengaran banget ke Al-Ahqaf. Oh. Ya. Terus yang kuliah di Al-Ahqaf sama yang nyantri di Darul Mustafa, apakah itu asramanya atau tempat tinggalnya itu bareng atau dibedakan? Enggak, dibedakan. Karena sama-sama, gampangannya mungkin sama-sama yayasan independen. Jadi Darul Mustafa, Al-Ahqaf. Cuman karena ya berdekatan, akhirnya ketika kayak semacam Habib Umar ada kajian umum atau apa, pastinya santri-santri Al-Ahqaf atau mungkin dari pondok-pondok atau santri habaib yang lain itu istifadah ke Darul Mustafa, ke Habib Umar, dan ke habaib yang lain pastinya. Tapi memang kalau Tarim itu
jantungnya memang beliau Habib Umar Al-Habib? Ya, Habib Umar. Untuk sekarang sepuhnya memang beliau. Berarti jenengan dulu di Tarim di Darul Mustafa Di Darul langsung Mustafa. ngaji ke Di Habib Umar. Ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong Habib Umar nih. Ya. Sebenarnya sebelumnya ya. dipotong. Ini karena membahas Habib Umar, sebenarnya saya sendiri merasa kalau Cak Maduranya Gieng. Yang dibahas Habib Umar, sedangkan yang membahas kayak gak ada Habib Umar sama sekali. Ya gak apa-apa kan perantara kan gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf kepada semua audien, apalagi juga yang hadir di sini, kalau semisal yang berbicara tentang Habib Umar ini tidak sesuai dengan Habib Umar. Gimana ya? Lanjut pertanyaannya. Bapak santri Sehona juga gak sesuai sama Sehona. Jadi kena semua ini. Nah, ngomong-ngomong soal Habib Umar kan dari guru saya di Jepara itu Gus Rizky. Ya, Gus Rizky. Guru kami ya. Guru kita semua. Iya. Beliau sering menyampaikan nasihat-nasihat dari Habib Umar dan beliau juga sempat daurah di sana. Iya, selama 40 hari itu saya masih menangi saya. Iya, menangi. Berarti sampean pas Gus Rizky masih ke Tarim, sampean masih di sana berarti? Masih di sana, ya, masih di sana. 1 tahun sebelum pulang. Ya, mungkin beliau itu sering menyampaikan lingkungan Tarim itu seperti apa dan juga nasihat-nasihat dari Habib Umar itu seperti apa. Nah, cuman ini saya mau menanyakan kepada antum yang selama 6 tahun antum di sana lah, dibandingkan Gus Rizky kan hanya daurah 40 hari gitu. Iya. Nah, ada nggak nasihat-nasihat dari Habib Umar langsung atau keseharian beliau atau aktivitas beliau yang maknanya itu sangat dalam dan bisa kita ambil sebagai pelajaran dan bisa kita terapkan gitu. Nasihat atau aktivitas atau apapun. Mungkin sebelumnya ya sebelum membahas Habib Umar, karena saya mendengar dari Gus Rizky yang mungkin daurah selama 40 hari kan, kalau sampean kan 6 tahun kan sampean berekspektasi bahwa mendengar dari saya ini akan lebih lebih banyak atau mungkin lebih panjang pembahasannya. Sejujurnya iya ekspektasinya kan seperti itu, tapi kan ada ibarat al-ibrah laisa biman qadam walakin al-ibrah biman sadaq gitu kan, bahwa yang patut kita jadi acuan itu bukan siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih lama, tapi al-ibrah liman sadaq ya. Atau al-ibrah liman iktada, bahwa nilai positif yang betul-betul bisa kita berikan itu bukan bagi siapa yang lebih dulu atau lebih lama, tapi piala itu bisa kita berikan kepada orang yang sodak, orang yang artinya estoh kalau dalam bahasa Madura. Dalam bahasa Indonesia ini apa? Estoh. Ya, estoh. Sungguh-sungguh tulus di dalam menyantri, di dalam menimba ilmu. Bahkan ada sedikit cerita, ada orang Bedui, orang Badu. Ini cerita tentang Habib Ali Habsyi, pengarang Simtud Duror. Ya. Jadi ada seorang Badu pengen nyabis berjumpa dengan Habib Ali Habsyi. Pengen sowan, ya. Menunggu lama, nggak ketemu, nunggu nggak. Sama Habib Ali. Ya, tapi rela untuk menunggu lama. Setelah menunggu lama, akhirnya Habib Ali Habsyi rawuh atau mungkin keluar dari dalamnya. Ya. Orang Badu itu setelah menunggu lama melihat Habib Ali Habsyi, ya langsung pulang. Loh, kenapa itu? Kok bisa gitu kan? Kan tujuannya sowan dan udah nunggu lama. Kenapa tiba-tiba pulang? Aneh ya kan? Iya. Akhirnya sama, santri Habib Ali Habsyi menanyakan, Habib, ada tamu orang Badu, nunggu antum lama. Setelah antum keluar dari rumahnya, ya, orang itu melihat jenengan, langsung pulang, ajib. Ya, karena dia adalah orang yang sodak, tulus. Ketika dia melihat saya, apa yang dia inginkan dari ilmu, ya, memandang orang yang pernah melihat wajah guru sampai pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dia karena dengan ketulusannya sudah merasa cukup, akhirnya dia pulang. Dia merasa sudah puas. Seperti itu. Nah, jadi
Jangan berekspektasi dulu seperti itu intinya. Bisa jadi Gus Rizky walaupun ya bukan bisa jadi dan pastinya karena saya menyaksikan sendiri bagaimana dulu ketika Gus Rizky ada di Tarim selama 40 hari itu sangat luar biasa. Saya akui dan pasti harus diakui bahwa memang sangat luar biasa melebihi apa yang saya raih dan saya cari selama 6 tahun. Dikalahkan selama 40 hari. Iya, karena al-ibrah laisa biman qadam. Bukan masalah siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih lama, tapi biman sodek. Siapa yang tulus, siapa yang sungguh-sungguh, seperti itu. Jadi, ya mungkin lebih ke nasihat Habib Umar yang tidak banyak orang ketahui, yang jarang dipublikasikan. Jarang dipublikasikan. Mungkin kalau seperti itu berarti saya yang lebih pas dengan pertanyaan ini yang bisa saya ceritakan ya. Kalau masalah nasihat Habib Umar di ceramah-ceramahnya mungkin kan bisa dicari di YouTube. Kalau yang khusus berarti yang saya sendiri nanya atau saya sendiri dapat dong dari Habib Umar kan seperti itu berarti. Sebenarnya ada ada beberapa momen sebenarnya saya meminta waktu secara langsung lewat khodamnya akhirnya diberi. Dalam beberapa momen saya duduk alengki kalau bahasa Maduranya ya kan dengan Habib Umar itu sempat saya menanyakan ya karena saya seorang anak muda ya kan seorang anak muda yang liar ya. Jadi secara jujur saya katakan kepada Habib Umar jadi saya tanpa malu ya anak muda dan anak pertama ya kan jadi saya tanpa malu sekarang ini menceritakan atau menyampaikan apa yang waktu itu saya sampaikan ke Habib Umar karena mungkin dari beberapa penonton audiensnya ini yang di sini di studio ini juga anak muda ya kan muda banget ya kalau saya kan mudanya sudah di level lebih up ya kan karena udah punya istri. Kalau ini seperti siap. Terdiam itu yang rokoknya langsung baik gitu. Lanjut jadi waktu itu saya tidak secara terus terang, cuman ada ucapan yang tersirat ya, tidak tersampaikan secara langsung. Ya. Isyarah lah. Iya, jadi saya katakan kepada Habib Umar bahwa Habib, saya punya muskilah, ada keluhan pada diri saya pribadi. Apa waktu itu dijawab oleh Habib? Saya ini anak muda yang lemah imannya dan saya seorang anak muda. Sebagaimana umumnya anak muda memiliki gairah dan semangat yang mungkin brutal seperti itu. Saya sampaikan begitu kepada Habib Umar. Ya, arahnya secara terbuka saya sampaikan. Mungkin audiens yang muda-muda ini pahamlah arahnya kemana kan seperti itu pada waktu. Saya ingin ngaji kok tapi pikirannya kemana-mana seperti itu ya. Nah, akhirnya oleh Habib Umar dijawab seperti ini. Dan ini yang ingin saya ceritakan ini sebenarnya sering juga saya sampaikan di beberapa momen di luar sana ketika saya dipasrahi untuk megang mic. Bahasanya megang mic supaya lebih aman. Iya, lebih aman ya kan. Kan hanya megang apa-ngapain protokol kan bisa jadi seperti itu ya. Master seremoni. Master seremoni bisa jadi ya. Jadi jawaban Habib Umar pada waktu itu kan biasanya kalau yang umum kita dengar ya kan ketika ada santri yang seperti itu pada umumnya oleh guru atau oleh ustadz atau orang yang lebih senior daripada kita kan dianjurkan untuk puasa. Karena puasa itu kan yang mematahkan syahwat anak muda ya kan seperti itu. Keinginan-keinginan atau gairah-gairah yang liar atau dan lain-lain itu kan bisa dipatahkan dengan puasa. Ternyata kan kalau zaman sekarang bulan Ramadan puasa full 30 hari setan masih banyak berkeliaran kan seperti itu. Jadi kan ekspektasi saya waktu itu mungkin Habib Umar akan memberi saya anjuran untuk berpuasa ya atau mungkin dengan tirakat berzikir atau hal-hal lain yang bisa saya lakukan ya kan. Hal-hal yang berbau ibadah lah. Iya. Tapi ternyata diberi ibadah yang sangat luar biasa. Anjuran waktu itu Dawuh Habib Umar bukan menanamkan tapi bangkitkan. Bangkitkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW di hatimu. Beliau mengatakan seperti itu, iya. Dari dari dawuhnya Habib Umar, dari pesan Habib Umar pada waktu itu saya sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya rindu itu ada. Rindu itu ada di hati kita semua ini ada. Tinggal kita mau menimbulkan itu apa tidak.
Karena pada nyatanya kan Nabi Muhammad SAW kan yang dirindukan adalah kita sebagai umatnya, ya kan. Dan itu adalah sebuah anugerah. Kita tidak mungkin rindu kecuali dirindui lebih dahulu, dan itu pasti sudah dirindui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tinggal merindukan, tinggal menimbulkan. Enggak usah menanam, sudah ada itu biji itu sudah ada. Biji rindu itu sudah ada, sudah ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita menimbulkan rasa rindu itu. Pertama, timbulkan rasa rindu di hatimu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga perkuatkan rasa cinta kamu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga perkuat rasa ingin kamu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, melihat wajah indahnya, melihat senyum manisnya. Itu yang disampaikan, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Habib Umar. Oke, nafa'allahu bihi. Ya. Jadi apa ya? Mungkin pesan di balik pesan yang disampaikan oleh Habib Umar ya, tentang menimbulkan rasa rindu, memperkuat rasa cinta, dan memperkuat rasa ingin untuk berjumpa dan melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya ya kan, kalau kita memang sudah benar-benar rindu, kita sudah benar-benar cinta, benar-benar ingin melihat wajahnya, pastinya kalau itu sudah tertanam atau tumbuh begitu kokoh di hati kita, kita sebagai anak muda, atau siapapun tidak memandang umur yang memiliki rasa rindu dan ingin berjumpa, pastinya akan meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari orang yang kita rindui, membuat kita dihadang untuk berjumpa dengan orang yang kita rindui, dan melakukan hal-hal yang membuat kita tambah dekat dengan orang yang kita cintai. Yang pastinya dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini sekarang acara media Ahfa ya, sangat cocok ini berarti. Shollu ala Nabi Muhammad. Monggo kopinya dulu seperti itu. Ya, biar gak terlalu tegang dari tadi. Ini kan media Ahbabul Mustafa. Timnya memang suka bersolawat, yang dibahas tentang solawat dan rindu ke Nabi Muhammad SAW. Cocok berarti kan? Berarti pesan-pesan yang diberikan beliau kepada jenengan bukan tirakat-tirakat seperti ibadah, seperti puasa, qiyamul lail, atau menghatam Quran atau apapun itu, tapi justru membangkitkan kerinduan. Karena mungkin seperti ini ya, beliau ini memahami kalau santrinya ini tepat ke santri Semeleng, santrinya yang bandel seperti itu. Nah, jadi ini kalau disuruh zikir, suruh ibadah, ini kayaknya gak ada raut-raut ahli ibadah ini sepertinya, seperti itu. Cuman dari sisi bahwa kerinduan itu sudah ada bijinya di setiap umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita membangkitkan dan menumbuhkan rasa rindu itu sendiri. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Habib Umar kepada saya pribadi waktu itu. Dan pastinya itu menjadi solusi juga. Setelah saya mikir emang itu menjadi solusi umat sih sebenarnya. Terlebih di zaman akhir yang sudah benar-benar akhir ini seperti semuanya itu. Terasa asing. Ya, semuanya terasa asing, ibadah terasa berat atau apa. Tapi ketika biji yang sudah ditanam oleh Nabi Muhammad SAW di hati kita tentang rindu, tentang cinta, tentang ingin bertemu itu betul-betul ditumbuhkan, ya. Bukan hanya dibiarkan begitu saja, biji itu tertanam di dalam hati kita, ditumbuhkan, maka ibadah yang awalnya kita kencang gak semangat, akhirnya jadi semangat, ada dorongan lebih untuk melakukan hal-hal yang membuat kita semakin dekat lah dengan orang yang kita rindui, dan meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari orang yang kita rindui. Itu sih pesan yang betul-betul sangat membekas, betul-betul mengenang, dan betul-betul berimpact. Iya, berimpact. Dan ketika saya pribadi merasa semakin jauh atau melakukan hal-hal yang bukan mungkin sih, membuat saya itu jauh dari apa yang dititahkan oleh guru, dari tujuan-tujuan yang sudah ditanam oleh guru, dan pastinya sesuai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pesan itu yang selalu saya ingat. Tiga pesan tadi itu ya? Satu pesan sih sebenarnya, dijadikan satu pesan. Dan sebenarnya juga ada pesan lain yang juga sangat berkesan. Ya. Boleh tuh di-share. Iya, yang berkesan. Dan ini juga sering saya sampaikan, karena emang dua pesan ini termasuk pesan yang sangat yang sangat mengenang.
dan saya merasa emang betul-betul pegangan yang sangat luar biasa harus saya pegang dengan kuat. Ibarat dalam orang Madura itu kan asekep. Iya kan. Kemana-mana asekep bawa senjata, takut ada orang berniat jahat ke kita tinggal keluarkan senjata yang disekep itu. Jadi kalau di zaman akhir ini sekep yang paling tepat itu nasihat pertama tadi itu memang. Agar kita ya di zaman yang sudah akhir ini ya, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan syariatnya gitu. Jadi pesan yang kedua itu di momen waktu itu Corona. Iya. Oh. Jadi waktu Corona itu. Waktu lockdown. Menurut sampean gimana lockdown waktu itu? Di mana nih? Ya maksudnya di Indonesia seperti apa lockdown waktu itu, gambaran lah. Kan waktu itu saya gak ada di Indonesia ini. Wow. Jadi kisah-kisah tragis dalam lockdown itu kan saya tidak tahu seperti apa di Indonesia. Kalau soal lockdown yang saya tahu ya saya gak terlalu tahu juga ya secara umum di luar karena saya waktu itu juga ada di Amsilati di pondok dan pondok kayaknya mau corona mau enggak selalu di lockdown kayaknya. Mau corona tetap lockdown. Iya, gak ngaruh tuh kalau di pesantren. Cuman aura atau hawa atmosfer yang beda. Biasanya ketika keluar itu serba sunyi, apa-apa ada petugas, mencekam kayak sesuatu yang menakutkan gitu. Ya sejauh yang saya tahu ya itu sih soalnya saya juga di pondok jarang keluar jadi ya kurang lebih lah seperti itu ya. Kalau saya pribadi Corona itu adalah kenangan yang sangat indah. Wah. Seandainya ada orang mengatakan ke saya menanyakan dari saya dilahirkan sampai saat ini dan mungkin sepertinya akan menjadi kenangan terindah selama umur hidup. Wow. Jadi kenangan terindah paling manis selama umur hidup itu kapan? Akan saya jawab waktu Corona. Kenapa tuh? Nah, itu. Kenapa tuh? Jadi dosa nggak sih saya? Maksudnya di luar sana orang merasa kesusahan dengan bencana pandemi Corona, saya malah bilang bahwa Corona adalah kenangan terindah. Sampai hidup di lingkungan beda nih sama kita. Iya, monggo dilanjutkan. Kenapa tuh? Kok bisa momen ini paling terkenang seumur hidup tuh kenapa? Jadi karena waktu itu ketika sama di Tarim mobil khusus ya. Itu sebenarnya lockdown itu juga ada. Lockdown itu juga ada. Pondok-pondok itu sempat di lockdown juga. Bahkan jemaah masjid itu sempat di lockdown. Sholat Jumat sempat hampir lah. Beberapa masjid itu, cuman ada beberapa masjid yang tetap sholat Jumat. Di Tarim itu? Iya, di Tarim juga sama. Momen manisnya apa? Momen manisnya waktu itu kan bertepatan dengan ziarah Nabi Hud. Dan ziarah Nabi Hud ditandatanganin untuk tahun sekarang libur. Dengan lockdown. Tahun sekarang? Pada waktu itu. Pada waktu Corona. Nah, ada beberapa habaib itu yang mentandatanganin, cuman qadarullah Habib Umar ini termasuk Habib yang nggak tanda tangan di perjanjian bahwa ziarah Nabi Hud itu ditutup untuk pada waktu tahun itu. Sampai akhirnya Darul Mustafa mau di lockdown. Paling terakhir di lockdown itu Darul Mustafa. Tempatnya Habib Umar. Pondoknya Habib Umar. Habib Umar beralasan waktu itu, bagaimana Darul Mustafa mau di lockdown? Kalau pondok yang lain memang murni pondok. Darul Mustafa ada marketnya, ada musola umumnya, ada banknya, ada segala macam kepentingan. Iya. Gimana mau di lockdown seperti itu? Susah lah. Pada akhirnya ada usulan. Saya rasa waktu itu adalah usulan dari Habib Umar. Ya. Cuman Habib Umar ketika menyampaikan kepada kami dan ada usulan. Beliau tidak menyampaikan bahwa saya mengusulkan. Dan ada usulan. Gimana seandainya kita santri Darul Mustafa semua ini kegiatan pindah ke Syaib Nabiullah Hud. Di lembah di mana tempat ziarah Nabi Hud itu diadakan. Tempat ziarah Nabi Hud itu kan bagaikan desa. Desa lengkap. Tapi kalau nggak ada ziarah Nabi Hud jadi desa mati. Nggak ada yang nempatin. Oh berarti tempatnya besar? Besar. Sebesar itu? Mungkin sekampung lah, hampir sedesa lah. Sampai Darul Mustafa itu punya tempat, punya masjid, punya asrama di sana.
Ditempatin kapan? Ketika ziarah saja. Ketika gak ziarah, gak ditempatin. Nah, seperti itu. Jadi gimana seandainya di kampung di kota mati itu, ya, di tempat ziarah Nabi Hud itu, kita santri Darul Mustafa pindah ke sana. Oh, kalau di sana lockdown bisa, ya kan? Iya. Lockdown bisa. Kota mati, nggak ada warga, nggak bakalan ada orang keluar masuk karena isinya cuma kami saja, Iya. santri Darul Mustafa. Ya. Akhirnya pindahlah kami. Oh, disetujui itu? Iya, disetujui oleh pemerintah. Akhirnya pindahlah kami ke Syaib Nabiullah Hud, tempat ziarah Nabi Hud. Jadi tahun itu nggak ada ziarah Nabi Hud, orang se-Hadramut dan orang sampai kan biasanya orang luar negeri, orang Eropa pun datang untuk ziarah Nabi. Waktu itu nggak ada, hanya santri Darul Mustafa yang ziarah Nabi Hud. Nah, seperti itu. Dan itu setiap hari? Apa gimana? Maksudnya pindahnya itu Ya, setiap hari? Kita di sana. Oh, full di sana? Full di sana. Istirahat di Karena jarak dari Darul Mustafa ke tempat ziarah Nabi Hud itu sekitar 2 jam lah. Sekitar 2 jaman. Sini mana? Sini Pasuruan atau Probolinggo? Iya, Seperti itu, jauh, lumayan jauh. Jadi di sana itu Habib Umar, semua keluarganya, semua ustadz-ustadz pengajar pindah ke sana. Pindah ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya Habib Umar ini saya merasakan bahwa Habib Umar yang biasanya full dengan agenda, full dengan acara, betul-betul fokus ke santrinya. Sholat 5 waktu full Habib Umar. Bahkan momen yang termasuk momen terindahnya setiap makan siang dan makan malam. Karena kalau makan pagi Habib Umar itu pasti dengan keluarga. Family time. Family time-nya Habib Umar itu makan pagi, pasti dengan keluarga. Makan siang sama makan malamnya Habib Umar kan biasanya keluar atau mungkin ada tamu gitu kan. Itu akhirnya dikhususkan untuk santri, giliran kamar per kamar makan siang makan malam dengan Habib Umar. Langsung ditanyakan satu-satu, kamu dari mana? Nama kamu siapa? Salahuddin. Dari mana? Indonesia. Indonesianya mana? Madura. Kelas berapa? Tahu beliau ke Madura? Tahu, dan pernah ke Madura kan, pernah ke sini juga kan, ke Pondok Sehona tahun 2012 kalau tidak salah ya, 2012. Saya kurang tahu. Ya, terus. Nah, jadi di ziarah Nabi Hud yang betul-betul istimewa ini, ya, di momen terindah semasa hidup saya ini, ya. Jadi ketika orang di luar sana sibuk dengan kabar betapa mencekamnya pandemi corona, lockdown segala macam. Di situ kami diisolasi dari dunia luar. Kita tidak mendengar apa-apa. Karena nggak ada sinyal di sana. Kota mati, jauh dari permukiman. Jadi kita betul-betul fokus, ya, ngaji, fokus dengan Habib, ya, dan Habib fokus dengan santrinya, nggak ada kegiatan apa-apa. Di satu momen di siang hari waktu itu, ya, selain kita makan siang dengan Habib Umar, setelah makan siang ada momen kelas per kelas itu duduk bareng sama Habib. Jadi di momen duduk bareng itu, ya, di momen duduk bareng itu. Jadi duduk bareng itu kayak halakoh. Iya, kayak halakoh, ngobrol santai. Siapa yang mau bertanya atau mungkin ada keluh kesah atau sesuatu yang ingin disampaikan, terserah, bebas. Dari kelas per kelas, bebas. Jadi apa ya, kita tahulah Habib Umar walaupun kami sendiri santrinya di sana merasa haus lah akan waktu Habib Umar dengan banyaknya tanggung jawab dan jadwal beliau, ya kan. Akhirnya dengan momen itu kami betul-betul sedikit terobati lah haus kami waktu duduk bersama Habib Umar. Makanya saya ulangi lagi, waktu terindah adalah corona. Iya. Cukup bisa dipahami. Cukup bisa dipahami, ya kan. Ya. Cukup bisa dipahami. Di momen itu Habib Umar mempersilahkan, ya, kejatahan waktu itu ke bagian kelas kami, ya, kelas saya sendiri yang duduk dengan Habib Umar setelah selesai makan siang. Ada seorang teman menanyakan seperti ini, Habib, maksudnya kami ini sudah merasakan betapa nikmatnya duduk bersama, ya, bersama antum, bersama jenengan, bersama para guru-guru, para habaib, para masyayikh, orang-orang yang jelas sambungnya, sanadnya, nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kami tidak merasa aman.
Setelah kami berkumpul di sini, apakah di sana nanti akan kami dibersamakan kembali dengan jenengan? Ya, seperti sahabat Syauban. Ya, kan ada seorang sahabat itu sampai 3 hari 3 malam nggak makan nggak tidur. Kenapa kamu ini? Ya, pertanyaannya kan kurang lebih kan hampir sama ya kan. Kenapa kamu ya Syauban gitu? Mahabbatuk ya Rasulullah. Ya karena cinta kepada kamu wahai Rasul. Maksud kamu apa? Ya kami di dunia enak bisa bersama dengan jenengan wahai Nabi. Tapi nanti di akhirat gimana? Iya kalau aku masuk surga, kalau masuk neraka. Walaupun aku masuk surga, saya di mana jenengan di mana? Kan seperti itu. Tapi kan akhirnya diberi bisyarah ya kan. Ma'alladzina an'amta alaihim. Apa itu ayatnya? Apa tuh? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan itu. Ya kan? Bahwa orang yang mencintai dan bertaat kepada Nabi Muhammad SAW itu kan akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus kami sebagai santri jenengan ya, atau mungkin sebagai umat muslimin secara umum, gimana caranya di zaman yang sudah akhir ini untuk tetap dibersamakan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau yang Nabi Muhammad sampaikan itu kan antah ma'aman ahbabtah, bahwa engkau akan dibersamakan dengan orang yang engkau cintai. Ini kurang lebih masuk ke nasihat yang tadi, yang pertama ya kan, bahwa kita meningkatkan nasihat meningkatkan kerinduan, cinta. Ada titik temunya lah. Ada titik temunya. Nah, kalau yang sekarang ini Habib Umar menyampaikan bahwa beliau menyampaikan di zaman yang sudah akhir ya, kemungkaran di mana-mana terjadi ya. Bahkan dakwah beliau itu tidak perlu kita keluar ke sana untuk melakukan hal kemungkaran di rumah, bahkan di dalam kamar pun kita bisa melakukan. Ya mungkin kalau kita sendiri secara jelasnya mengatakan pakai HP lah mungkin sudah bisa kan seperti itu di dalam kamar. Beliau menyampaikan bahwa kamu harus tetap mengingkari semua kemungkaran yang ada. Jangan pernah ridho atau mungkin bahasa kita menormalisasikan kemungkaran yang ada. Itu adalah pegangan yang harus kamu pegang. Dalam artian mungkin ya kalau seandainya diperpanjang lagi nasihat beliau dengan apa yang saya pahami pastinya. Dalam artian kemungkaran kan di mana-mana memang di zaman yang sudah akhir ini, dan itu nasihat yang betul-betul yang saya pegang, saya jadikan patokan ketika saya lepas dari jalan yang seharusnya. Mengingkari apa yang kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, karena kalau kita sudah menormalisasikan, kan sudah banyak fenomena di mana-mana kan sekarang. Sudah biasa, nggak gitu, nggak gaul ya kan. Menormalisasi, nggak joget-joget di TikTok, nggak zaman sekarang sudah biasa, dianggap biasa ya kan. Seharusnya ditonton boleh lah gitu ya kan, namanya manusia makhluk khata' tapi harus tetap mengingkari. Ada batasannya lah. Ada batasannya. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah menormalisasikan semua kemungkaran, kita meridhoi atau menganggap bahwa itu sudah biasa saja. Ya. Baik kita sendiri yang melakukan atau mungkin orang lain yang melakukan. Dan yang sering terjadi di zaman sekarang ini kan, walaupun kita tidak melakukan kan kita meridhoi kadang. Kita tidak berkomentar dalam hati, walaupun sekedar dalam hati kita tidak mengingkari. Tapi kalau ada komentar sedikit di dalam hati gimana? Itu termasuk mengingkari. Ya kan? Bahayanya kan sama sekarang walaupun kita sendiri nggak melakukan kan sering kita menormalisasikan itu ya kan, menganggap bahwa itu biasa, kita tidak mengingkari. Nah, ketika kita tidak mengingkari, ya bisa saja kalau kita tidak melakukan, besok hari kita bisa terjerumus. Karena kita tidak mengingkari. Atau kita memang sudah terjerumus dan kita tidak mengingkari. Akhirnya tidak ada pintu taubat untuk kita. Ya kan? Kan karena yang namanya taubat dari maksiat itu kan berawal dari an-nadam. Apa itu? Ya kan, syarat dari taubat itu kan an-nadam. Menyesal. Menyesal itu kan pastinya sebelum menyesal pasti ada rasa mengingkari. Kalau kita menganggap itu normal, itu biasa, itu lumrah, dari mana akan datang penyesalan kan seperti itu. Setelah menyesal kita minta ampunan, setelah minta ampunan dibukalah pintu taubat. Jadi mungkin termasuk syarat daripada taubat itu adalah mengingkari dari semua keingkaran yang ada, kemungkaran yang ada. Jadi itulah sebenarnya 2 pesan yang betul-betul saya merasa itu adalah 2 pesan yang sangat-sangat menjadi
pegangan hidup saya pribadi. Dan juga saya rasa itu menjadi senjata lah, sekep kalau kata orang Madura itu senjata sekep agar kita aman dari begal-begal iman, bukan begal motor ini ya. Dari begal iman dan begal Islam. Kalau kita dibegal motor kehilangan duniawi. Kalau kita kehilangan iman dan Islam kita kehilangan ukhrawi. Itu sangat bahaya. Jadi itulah mungkin yang saya pribadi jadikan senjata untuk menghadapi zaman yang sudah akhir ini. Itulah Oh, itu pesan dari Habib Umar yang masih sampean pegang teguh sampai sekarang dan dijadikan pegangan utama lah. Jadi pegangan utama ya, walaupun ya tetap mengakui lah bahwa masih banyak kemungkaran yang saya lakukan dan juga saya sendiri masih jatuh tidur lah. Iya. Bukan jatuh bangun, jatuh tidur. Kalau jatuh bangun kan jatuh, habis itu bangun. Saya jatuh lanjut tidur, seperti itu masalahnya ya. Di dalam membangun cinta. Jatuh tidur, Pak. Di dalam membangun. Ada yang ketawa di belakang tuh, ada yang merasa kayaknya. Biasanya kan orang jatuh bangun, ya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sedikit berbeda berarti. Jatuh lanjut tidur ya, seperti itu. Di dalam membangun rasa rindu cinta. Iya. Oke, mungkin langsung ke sesi selanjutnya dari penonton. Mungkin dari audiens, mempersingkat waktu mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Iya. Ada yang mau bertanya? Masalah cinta. Oke. Bismillah. Ini penonton disclaimer dari episode 1 kemarin yang sama Flora Ismail. Ya. Masalah cinta dan jomblo itu beliau yang menanyakan. Ustaz Badrut, mungkin ada yang minat, monggo, mumpung ini. Oh, berarti kemarin itu saya melihat judulnya kan jomblo. Berarti jomblo tidak yang akan masuk surga. Gitu. Berarti yang dimaksud itu adalah Ustaz Badrut. Nah, itu. Oh, bela. Monggo pertanyaannya. Masalah cinta ini memang saya kurang begitu, Pak. Oh ya. Sebenarnya cinta itu kan termasuk salah satu afalul qulub, saya rasa. Iya. Sebenarnya cinta itu beralasan apa tidak. Kemudian kalau memang cinta itu beralasan, artinya kan untuk menumbuhkan rasa cinta, kita kan tidak spontan moro-moro cinta. Ya. Ada alasannya. Yang pertama, apa alasan kita itu harus cinta pada Kanjeng Nabi? Allah Ta'ala. Kita kok harus cinta? Apanya? Apa memang ada kelebihan dari Kanjeng Nabi? Itu yang pertama alasan. Yang kedua, cinta yang seperti apa? Itu di zaman sekarang. Ya. Lihat, pernah saya itu mendengar cerita sahabat Luqman yang pernah melakukan tindakan kriminal bahkan di depan Kanjeng Nabi. Dan waktu itu Kanjeng Nabi itu kan posisinya bisa menjadi legislatif, yudikatif di sebuah kepemimpinannya. Artinya masalah hukum ya Kanjeng Nabi yang menentukan semuanya. Sahabat Luqman ini pernah mabuk di depan Kanjeng Nabi. Dan banyak para sahabat yang melaknat. Akan tetapi sahabat Luqman itu justru malah menjadi sahabat yang sangat dicintai Kanjeng Nabi, bahkan dalam prosesi pemakamannya pada waktu wafat sahabat Luqman, Kanjeng Nabi sangat peduli pada sahabat Luqman. Ketika ditanyakan apa alasannya, karena Luqman ini sangat mencintai Kanjeng Nabi. Dia sering mabuk, cuma modelnya cinta pada Kanjeng Nabi. Luqman ini sangat dispesialkan oleh Kanjeng Nabi. Cinta untuk zaman sekarang ini kepada Kanjeng Nabi seperti apa? Kayak apa? Cinta kayak seperti apa? Monggo diminum dulu, berat sekali sepertinya. Air putihnya ada, monggo. Jadi mungkin pertanyaannya itu apa saja berarti kalau di Pertama, apa cinta. alasan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah ada kelebihan di situ? Yang kedua, bagaimana cinta pada zaman sekarang ini ya? Dan juga sempat menanyakan apa cinta itu sebenarnya gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Ya mungkin kalau tunggu, disclaimer dulu. Berarti ini konteks kecintaannya pada Nabi kan? Iya, contoh konteks ini. Takutnya salah tangkap ini. Karena mungkin nanti untuk cinta yang lain bisa.
Kan kesana lagi mengalir ya, Iya. mengalir lah ya. Sebenarnya cinta itu mah makan ya. Bagaimanapun cinta itu ada dan terjadi, semuanya murni anugerah. Ya, cinta itu anugerah. Sempat tadi kan kita sempat ngobrol juga. Oh ya, kan, di belakang kamera sempat ngobrol tentang anugerah dan hidayah. Dan hidayah. Ya, kita katakan hidayah itu adalah cinta lah. Ya. Bahwa cinta itu adalah termasuk anugerah yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena anugerah itu sangat luas, bukan hanya soal cinta saja. Cinta, hidayah, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki anak yang lucu-lucu ini kan. Itu. Ya. Memiliki istri yang Saat ini yang sedang relate seperti istri yang sangat penyabar dan sangat mengikuti ucapan suami itu termasuk anugerah seperti itu. Diberi guru yang sempurna dalam mendidik kita, itu anugerah yang sangat luar biasa. Cuman dari sekian anugerah yang sangat luar biasa itu pastinya adalah hidayah dan cinta. Dan juga sebenarnya cinta itu selain memang kepada Nabi Muhammad SAW, cinta itu juga anugerah. Cintanya orang tua kepada anaknya, cinta anak kepada orang tuanya, cinta seorang suami kepada istrinya, begitupun juga sebaliknya. Cinta itu bagaimanapun anugerah. Cuman hanya saja ada beberapa cinta itu yang memang sengaja diberi tanpa usaha. Ya. Oh, contoh cinta seorang orang tua kepada anaknya, apakah membutuhkan usaha? Melahirkan usaha dong. Melahirkannya, tapi cintanya butuh usaha enggak? Orang tua aku harus mikir bahwa aku ini harus cinta ke anak saya. Oh iya. Iya, benar. Iya. Masuk akal. Iya kan? Iya. Nah, ajib dan luar biasanya ada beberapa orang ini yang diberi anugerah besar bahwa dia mencintai Nabi Muhammad SAW itu tanpa usaha. Itu pastinya sangat luar biasa. Ya, hanya saja termasuk saya pribadi. Ya, mungkin juga dari beberapa pemirsa dan pada umumnya ya, kita itu memang butuh usaha di beberapa cinta. Ya, termasuk cinta kepada guru mungkin, ya kan. Terlebih juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau membahas tentang cinta yang perlu diusahakan, sebenarnya pastilah ketika kita mencintai apapun atau siapapun, itu walaupun secara tabi'i, ya secara tabiat lah, tanpa usaha, pasti tidak lepas dari 3 alasan. Pertama, al-jamal, keindahan. Fisik, kecantikan, ya, keindahan fisik. Habis itu an-nawal. Apa tuh? An-nawal atau pemberian yang kita dapatkan dari orang itu. Ya kan? Begitu juga al-kamal atau kesempurnaan dalam akhlaknya, ya. Ya kan? Jadi kalau membahas tentang bagaimana kita cara membangun cinta itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, ya perlu kita untuk merenungi tentang hal ini, 3 hal ini. Dari al-jamal, siapa sih orang yang lebih sempurna ciptaannya, Pak? Maksudnya dalam bentuk ketampanannya daripada Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung, tidak bisa melihat kegantengannya secara langsung. Mungkin melihat dari nawal. Apa yang sudah diberi, apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau untuk kita sampai sekarang. Akhirnya kita bisa mengerti dan memahami kalimat la ilaha illallah kunci surga, ya kan, dan seperti itu. Dan juga begitu juga al-kamal, kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa diragukan lagi. Itu tidak bisa diragukan lagi dan bisa kita baca dari sejarah-sejarah. Makanya membaca sirah syama'il tentang Nabi Muhammad SAW itu sangat penting. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, biar sayang pinjam dulu 100. Akhirnya kan dikejar terus, ya kan. Di luar konteks tuh. Gimana? Sudah cukup terjawab pertanyaan? Atau mungkin sedikit contoh lah tentang al-kamal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang sangat di luar kemampuan kita pribadi lah mungkin. Bagaimana kita itu bisa membagi ratakan kasih sayang dan kepedulian kita dengan orang-orang sekeliling kita. Kan mungkin kalau saya pribadi, contoh semisal saya berjumpa dengan beberapa orang atau saya sering berkomunikasi dengan beberapa orang, tapi kan orang lain bisa menilai.
bahwa semisal contoh Kais dekat dengan saya, Ustadz Batur masih belum kena dekat ya. Ketara ya kan. Secara jujur ini loh. Saya memberikan contoh dengan secara jujur lah mungkin. Ustadz Anas misalnya Anas mulai kenal lah semisal, tapi masih dekat dengan apa? Lebih dekat daripada Ustadz Kais. Ya, masih dekat Ustadz Kais. Itu kan bisa dibaca ya kan. Tapi bayangkan bahwa di Syama'il Nabi Muhammad SAW itu disebutkan barang siapa berjumpa dan berkumpul dengan Nabi, dia akan merasa bahwa dia adalah orang paling spesial. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada seorang sahabat itu ya kan, saya lupa namanya, bentar. Ya, siapa tahu nanti pertengahan ingat ya kan. Iya. Jadi ada seorang sahabat dengan PD-nya menanyakan, merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat. Akhirnya karena ingin mendengar secara langsung ya, dari Nabi, ya kan? Mendengar secara langsung dari Nabi. Pasti Nabi nanti jawabnya aku, cuman aku pengen dengar secara langsung, memastikan. Akhirnya nanya, Nabi, ingin nanya dong, sebenarnya siapa sih orang yang paling sampean cintai gitu? Dengan PD-nya. Butuh validasi itu. Iya. Siapa sih orang yang paling sampai cintai? Aisyah. Wow. Siti Aisyah, istrinya Nabi radhiyallahu anha. Anda. Maksud saya dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki. Kalau begitu, kalau kalangan laki-laki, bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Iya. Mungkin saya nomor 2. Akhirnya nanya lagi ya kan. Mungkin saya nomor 2. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Mungkin nomor 3. Setelah Umar siapa? Utsman. Ya mungkin saya nomor 4, cuman kayaknya gak perlu nanya deh, takut orang lain. Udah jelas. Ya, tapi dari situ menunjukkan bagaimana bahwa sahabat ini bisa sepede itu loh. Bisa sepede itu menanyakan, padahal sahabat ini termasuk sahabat yang agak akhir-akhir masuk Islam. Setelah Nabi hijrah, ya kan, bisa memiliki rasa pede dan keberanian ya seperti itu untuk menanyakan apakah saya ini betul orang yang paling dicintai. Dan kepedean itu sebenarnya, rasa itu sebenarnya dimiliki oleh setiap sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sahabat Nabi berapa? Banyak sekali. Kan kurang lebih kan jumlahnya sama kayak para anbiya, 124.000. Iya. Semua yang ada itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai. Bayangkan seperti apa Nabi Muhammad SAW membagi kepeduliannya, membagi rasa kasih sayangnya, dan merangkul semua sahabat yang ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kan? Kurang lebih seperti itulah. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu direnungi dan diingat, dibaca dan lebih dikenal lagi oleh kita. Dan dari situ akan timbul rasa cinta ke Nabi Muhammad SAW. Dan juga terkait tentang sahabat Nu'man ya. Nu'aiman. Nu'aiman, sahabat yang paling lucu. Nu'aiman. Sahabat Nu'aiman. Itu kalau di zaman sekarang sahabat yang stand up comedy itu. Iya. Sebenarnya kan berarti dari contoh sahabat Nu'aiman itu sebenarnya menjadi bukan koreksi sih. Bukan lebih ke koreksi, kok bisa orang cinta dan diakui memiliki cinta oleh Nabi, kok kelakuannya seperti itu. Iya. Sebenarnya dengan kisah yang sama kita bisa membaca dengan sudut pandang yang lain, berbeda. Ya. Membaca dengan pola pikir yang lain. Kalau saya pribadi dengan cerita sahabat Nu'aiman itu, saya malah menganggap bahwa ini adalah kabar gembira. Bahwa ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa walaupun terkadang pekerjaan kita ya masih banyak hal-hal yang yang tidak sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi dari contoh sahabat Nu'aiman yang kadang kali melakukan hal-hal kemungkaran, sama Nabi Muhammad SAW masih dicap memiliki cinta di dalam hatinya. Dalam artian walaupun kita ini sering melakukan maksiat, sering melakukan kemungkaran, kita masih punya kesempatan untuk memiliki cinta sebagaimana dulu sahabat Nu'aiman dicap oleh Nabi, distempel bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Saya malah membaca seperti itu sih. Koreksinya berarti seharusnya kepada kitanya, walaupun secara diri kita belum
sempurna secara akhlak ataupun dosa atau pahala, kita masih punya biji untuk kecintaan kepada Nabi. Tapi bukan berarti karena kita sudah besar cintanya kepada Nabi, kita boleh melakukan hal-hal yang mungkar mungkin. Seperti berarti itu. Konteksnya tadi yang pertama itu ya. Berangkat bahwa bagaimanapun ya bagaimanapun kita melakukan kemungkaran, kita tetap harus mengingkari itu. Pada akhirnya kan Sayyidina Nuaiman kan mengakui bahwa Nabi, saya habis mabuk-mabukan, mengakui bahwa saya telah melakukan kemungkaran yang seperti itu, dengan jujur mau mengakui bahwa saya ini loh tidak menormalisasi kemungkaran. Yang saya tangkap dari sudut pandang jenengan adalah tidak ada kata-kata untuk kita, untuk sampean, untuk kalian semua bahwa merasa diri ini terlalu kotor untuk mencintai Nabi. Diri ini terlalu banyak dosa untuk mencintai Nabi. Berarti tidak ada. Tidak ada. Bahkan dari cerita Sayyidina Nuaiman ini seakan-akan kita bisa mengatakan bahwa rahmat anugerah itu betul-betul dibuka begitu luas, begitu lapang. Jangan mempersempit. Setuju. Ya, kalau dari sudut pandang orang tadi, saya ini terlalu banyak dosa, terlalu kotor untuk mencintai Nabi. Lisan saya ini terlalu banyak dosa untuk mengucap sholawat. Itu berarti orang-orang yang mempersempit rahmat Allah, mempersempit kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Cerita Sayyidina Nuaiman ini bisa menjadi kabar gembira sebenarnya kepada kita bahwa sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, kita masih punya kesempatan untuk Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya setuju dengan yang sampean sampaikan tadi kan. Pertanyaannya tadi sesuai dengan tema yang saya tanyakan yang awal lah. Bahwa cinta itu sendiri adalah hidayah dan hidayah itu sendiri adalah anugerah. Sebagaimana ayat yang sampaian tadi, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahkan setelah itu ada ayat penegasnya lagi. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi syahida. Nah, dari ayat situ aja kan sudah jelas kalau cinta dan orang-orang yang dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang dicintainya itu kan sudah sebuah anugerah dari Allah, karena dzalikal fadlu minallah. Saya sangat setuju karena dari ayat itu juga bisa menyimpulkan gitu. Makanya. Gimana, sudah cukup terjawab? Soalnya kan di zaman sekarang banyak mungkin orang yang khusyuk atau mungkin dibilang sokohos. Sok mahos. Tidak jarang ada yang sok khusyuk lah bahasa Indonesia, sok khusyuk jarang yang untuk cinta itu butuh bukti. Kita kebanyakan orang awam untuk mengekspresikan, membuktikan bahwasanya kami ini cinta pada Kanjeng Nabi kan tidak seideal yang para kekasih itu. Artinya kita mungkin cintanya hanya cinta kepada Kanjeng Nabi, cuman memang buktinya itu tidak, ibadahnya masih biasa-biasa saja. Makanya saya tanya, cinta yang kepada Kanjeng Nabi untuk zaman sekarang ini seperti apa? Nah, tapi karena ini podcastnya platform dari Ahbabul Mustafa, dan apa yang dilakukan Ahbabul Mustafa itu adalah usaha besar dan pembuktian besar kecintaan kita kepada Nabi. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ahbabul Mustafa. Tapi kan perlu disampaikan juga mungkin dari sudut pandang saya tentang cerita Sayyidina Nuaiman, bahwa itu adalah kabar gembira, bukan pas semerta-merta berarti sudahlah gak apa-apa saya maksiat, yang penting saya tetap cinta ke Nabi kan, nggak gitu juga lah. Tetap kata Ustadz Badrul tadi harus ada usaha pembuktian. Walaupun namanya juga kita sebagai manusia makhluk khoto, manusia kan seperti itu. Dan mungkin untuk cinta ke Rasul pembuktiannya itu sesuatu yang diwarisi Nabi Karena saya pernah dengar guru saya itu cerita nanti ketika di akhirat kita menghadap kepada Nabi kan ditanyakan, apakah kamu umatku? Iya, apa buktinya kamu umatku? Mungkin dengan itu buktinya. Oh, saya hafal hadis Rasul. Oh, saya hafal sholawat Rasul. Oh, saya hafal Quran Rasul. Oh, saya hafal sirah nabawiyah Rasul. Mungkin seperti itu. Mungkin pembuktian seperti itu yang harus kita lakukan untuk cinta kepada Rasulullah. Apa benar itu salah satu pembuktian gitu? Ya, kalau tentang redaksi hadis tadi itu saya kurang tahu sih. Cuman sebenarnya juga kan pastilah namanya juga orang sudah mencintai. Secara akal-akalan logika manusiawi saja. Kalau semisal
kita cinta pada seseorang kan pasti semua apa yang kita miliki pasti kita berikan kepada orang itu. Apa yang orang itu minta pasti kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Sedangkan yang Nabi minta apa? Ya, yang mengikuti ajarannya, memperbanyak sholawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka mungkin dari hal-hal itulah yang yang bisa dijadikan patokan bagi kita bahwa kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa patokan itu jangan dibuat ukuran untuk orang lain. Seperti itulah kurang lebih. Jadikan ukuran untuk kita sendiri. Kan kadang salahnya orang itu orang lain diukur sendiri tidak. Padahal porsi dan juga spesialisnya setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mungkin kamu suka baca sholawat, yang ini nggak terlalu baca sholawat, tapi dia suka melakukan sholat duha. Yang satunya sering sholat sunnah, dia qobliyah atau mungkin hal-hal yang lain. Dan itu sama-sama baik. Sama-sama baik, sama-sama memiliki baik. Mungkin gimana? Sudah cukup terjawab? Ya, mungkin karena waktu ya. Sudah lewat waktu sahur ya. Jam berapa sekarang kita rekaman ini? 3:30 sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Lora apa nama panjangnya? Salahuddin Afaf mungkin. Terima kasih Lora Salahuddin Afaf sudah meluangkan waktunya dan juga menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih juga saya mewakili teman-teman yang di sini dan penonton yang hadir. Nasihat-nasihat dari Habib Umar itu tersampaikan dengan baik, yang dibalut dengan bahasa yang mudah dipahami, dan mungkin kedepannya buat pegangan saya, teman-teman atau juga penonton di rumah, saya sangat berterima kasih sekali. Dibandingkan apa yang saya sampaikan, saya belum bisa memberikan apa-apa, dan semoga kita semua sehat terus dan besok di surga bisa diakui menjadi umatnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu saja, terima kasih teman-teman yang menonton sampai habis. Cukup dari saya, selamat berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.